ya Kak. Kenapa? Coba aja deh bentar Kak. Sebentar aja. Kenapa? Udah terbiasa kayak gini ya? Emang sebelumnya agamanya apa ya Kak? Islam. Kebetulan kan kakaknya Islam, gitu kan berarti kakak punya kewajiban buat tutup aurat. Enggak sih, saya nggak maksa kakaknya nanti 24 jam, enggak. Di sini saya cuma sebagai renungan kakaknya aja mungkin. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk menonton satu berita di mana wanita Iran itu demo ya besar-besaran dan mereka buka hijab mereka biarkan rambut mereka terurai, mereka tidak pakai lagi jilbab yang adalah kewajiban bagi wanita muslim untuk menutup aurat. Mereka lagi tidak mengindahkan itu, tetapi mereka buka, mereka bakar. Karena apa? Protesnya mereka terhadap seorang perempuan yang bernama Mahsa Amini meninggal gara-gara dipukul polisi karena tidak memenuhi aturan atau salah menggunakan hijab, masih kelihatan rambutnya. Akhirnya ditangkap dan dipukul oleh polisi. Menurut informasi di berita, akhirnya perempuan tersebut koma dan meninggal dunia. Akhirnya menyebabkan perempuan-perempuan Iran itu protes, demo, dan mereka bakar hijab mereka. Nah, apa yang menarik yang saya mau bagikan kepada kita saat ini teman-teman sekalian, yaitu tentang wanita hijab di Indonesia ya, dari sebuah akun YouTube. Dan di akun YouTube-nya itu teman-teman sekalian ya, di konten mereka itu ada juga yang beragama Kristen ya, ada yang beragama Katolik gitu. Itu mereka paksakan ya, walaupun mereka izin, mereka minta ya, dan mereka bilang coba saja, tidak dipaksakan 24 jam, tapi sebagai dasar toleransi kata mereka. Hargai kami yang Islam, yang berhijab ini. Jadi orang Kristen coba juga hijabnya gitu ya. Jadi kalau dibalik seperti saya bahas di video-video sebelumnya, mau ndak dengan rasa toleransinya gitu ya, cicipin daging babi gitu, mau ndak Anda gitu, karena orang Kristen kan makan daging babi. Nah, sebagai rasa toleransi Anda makan daging babi juga ya. Nah, teman-teman sekalian, pertama-tama saya mengajak kita dulu untuk melihat demonstrasi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Iran yang membuka hijab mereka dan lalu mereka membakarnya ya. Jadi saya mengajak kita nonton itu, nanti kita tonton tentang juga perempuan yang memaksakan hijab untuk dipakai oleh perempuan-perempuan di luar sana ya. Oleh karenanya kita tonton dulu tentang berita mengenai wanita Iran berikut ini. Syeda Ralun, wanita Iran yang melakukan demo di garis depan yang dipicu oleh kematian seorang wanita dalam tahanan yang ditahan karena melanggar undang-undang jilbab.
Kerumunan orang bersorak ketika pendemo wanita membakar jilbab mereka di api unggun pada hari Selasa 20 September 2022 pada hari kelima melakukan aksi demo. Para aktivis mengatakan seorang wanita termasuk di antara 3 pengunjuk rasa yang ditembak oleh pasukan keamanan di Urmia. Dilansir dari BBC, sedikitnya 7 orang kini dilaporkan tewas sejak protes terhadap undang-undang hijab setelah kematian Mahsa Amini. Wanita Kurdi berusia 22 tahun dari kota barat laut Sakes meninggal di rumah sakit pada hari Jumat setelah menghabiskan 3 hari dalam keadaan koma. Dia bersama saudara laki-lakinya di Teheran ketika ditangkap oleh polisi yang menuduhnya melanggar hukum yang mewajibkan wanita untuk menutupi rambut mereka dengan jilbab. Ada laporan bahwa polisi memukul kepala Amini dengan tongkat dan membenturkan kepalanya ke salah satu kendaraan mereka. Ya, teman-teman sekalian, sangat miris sekali teman-teman sekalian, sangat sedih ya ketika kita mendengarkan berita semacam ini. Hanya karena gara-gara hijab teman-teman sekalian, yang aturan agama ya, ini bisa menghilangkan nyawa seseorang loh, gitu. Ya, ini bahayanya ketika sistem khilafah didirikan di Indonesia yang memaksakan hukum-hukum semacam ini nanti ke Indonesia. Ya, saya bahas di beberapa video tentang mereka membangun sistem khilafah, mereka memaksakan itu. Aturan Islam harus ditegakkan, harus berdiri, negara harus mengikuti syariat Islam. Ya, ini yang kita takutkan teman-teman sekalian. Jujur, sebagai tokoh agama Kristen, ini yang saya takutkan. Itu sebabnya saya setiap saat saya berdoa supaya Indonesia tetap berpegang kepada kedaulatan Pancasila. Ideologi Pancasila tidak boleh diubahkan oleh agama apapun, oleh ideologi agama apapun, aturan agama apapun, syariat agama apapun. Indonesia, NKRI sudah harga mati. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya begitu geram sekali ketika melihat satu video daripada Muslimah Indonesia yang memaksakan atau mencoba membuat sebuah konten atas nama toleransi, meminta non-muslim untuk memakai jilbab, menggunakan hijab seperti dia teman-teman sekalian, nutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Ini yang kita takutkan teman-teman sekalian. Ya, ada beberapa video bisa dicek nanti ya di YouTube tentang Jafilia, ya, Jafilia TV, Jafilda TV teman-teman sekalian, yang membuat konten, membuat sebuah video untuk meminta perempuan-perempuan menggunakan hijab, menutup auratnya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama, saya langsung mengajak kita untuk menonton videonya berikut ini. Kak, boleh izin tutup auratnya nggak Kak? Kenapa? Coba aja deh bentar Kak. Sebentar aja. Sudah, nggak mau. Kenapa? Udah terbiasa kayak gini ya? Emang sebelumnya agamanya apa ya Kak? Islam. Kebetulan kan kakaknya Islam gitu kan, berarti kakak punya kewajiban buat tutup aurat. Enggak sih, saya nggak maksa kakaknya nanti 24 jam, enggak. Di sini saya cuma sebagai renungan kakaknya aja, mungkin sebentar aja nanti dilepas lagi gitu kan. Sebentar aja, kakaknya cantik kok, memang kakaknya cantik seperti ini, apalagi tertutup gitu. Sebentar aja juga, nggak mau. Sebentar aja Kak, coba aja dulu Kak, kenapa harus nolak gitu? Coba. Sebentar aja Kak, sebentar aja saya izin gitu. Abis itu kakak boleh lepas lagi deh. Saya tahu kakaknya nyamannya seperti ini. Saya cuma ingin, saya nggak ngajak ke jahat loh Kak. Saya nggak ngajak jahat, cuma aku nggak mau ya. Iya, saya tahu kakaknya nggak mau. Bentar aja Kak, beneran. Coba gini loh, sharing dulu sebentar. Siapa tahu nanti kakak ada
berubah pikiran gitu kan. Ini loh, ini kan kewajiban kakak. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lihat dari Jafilda TV ini, teman-teman sekalian, ya, melakukan hal semacam ini, gitu, ya. Jadi kalau kita mau lihat dan dengar berita seperti di Iran, ya, ini akhirnya kita takut, gitu loh. Faham-faham semacam ini, ya, pemaksaan semacam ini yang dilakukan oleh mereka, ini bisa berbahaya masyarakat Indonesia, terutama perempuan-perempuan Indonesia, gitu. Dan saya lihat di Jafilda TV ini banyak juga dari pihak Muslim yang tidak setuju dengan aksinya, dengan kontennya. Bahkan ada yang berteriak-teriak, ya, di TikTok tuh, ya, pokoknya dilapor, ya, dilaporkan saja Jafilda TV itu mengajak untuk intoleran itu, ya, mengatasnamakan Islam dan macam-macam, gitu, ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat bahwa Indonesia itu beragam agama, Islam boleh berkembang, silakan, boleh menceritakan agamanya. Kristen dipersilakan walaupun sering dipersekusi juga, sering diintimidasi, sering diancam, sering ditolak, gitu ya. Tapi setidaknya ada kebebasan lah melalui undang-undang, gitu. Ya, berdirikan gereja, beribadah, gitu. Kemudian Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu itu diperbolehkan menyiarkan agamanya, silakan saja di media sosial, silakan aja. Tetapi yang harus kita perlu ingat, kita tidak boleh memaksakan siapapun untuk mengikuti aturan agama kita. Itulah NKRI, itulah Bhinneka Tunggal Ika, itulah Pancasila. Ya, jadi kita harus belajar untuk mencintai Republik Indonesia ini tanpa membeda-bedakan ras, suku, agamanya, kepercayaannya. Itu nomor 2 di Indonesia. Ingat sekali lagi, agama di Indonesia itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah cinta akan ideologi Pancasila. NKRI adalah harga mati. Itu yang paling utama, karena itu yang mempersatukan kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan kita, ya, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jadi jangan kita bawa atas nama agama, apalagi memaksakan seseorang untuk menggunakan simbol agama kita, gitu, seperti dilakukan oleh Jafilda TV. Sangat-sangat melanggar, ya, undang-undang, teman-teman sekalian, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya bagikan ini kepada kita juga berhubungan dengan berita yang lagi hangat, lagi viral di media sosial mengenai wanita Iran yang berbondong-bondong demo, ya, untuk meminta keadilan, ya, karena gara-gara hijab wanita yang berusia 22 tahun, masih muda sekali, teman-teman sekalian, tewas hanya karena salah menggunakan hijab. Masih kelihatan rambut ataupun mukanya. Kalau kita lihat Jafilda TV tadi, kan hanya matanya yang kelihatan. Udah gitu masih pakai kacamata, bro. Woi, masih pakai kacamata. Jadi kita nggak kenali wajahnya yang sesungguhnya, si Jafilda TV kita. Ya, jadi tentu saja itu sangat tidak cocok ketika dipaksakan kepada orang-orang Kristen ataupun kepada umat Muslim yang memang tidak terbiasa pakai hijab. Mereka hanya biasa pakai jilbab aja, gitu ya. Muka mereka tidak tutup, tangan mereka tidak tutup, gitu. Nah, teman-teman, mari ya kita bijak. Mari kita mengambil sisi positif dari video-video yang saya bagikan, dan kiranya juga menjadikan peristiwa yang di Iran itu menjadi pembelajaran buat kita di Indonesia, supaya kita jangan memaksakan syariat agama tertentu untuk diterapkan di Indonesia, karena sekali lagi itu tidak cocok di Indonesia. Agama Kristen misalnya harus memaksakan, pokoknya masyarakat Indonesia harus atau diwajibkan pakai salib, gitu. Apakah umat Muslim terima? Apakah agama Buddha terima? Hindu, Konghucu terima? Tentu saja tidak. Demikian juga ketika diberikan undang-undang, ya, karena yang diharapkan oleh Jafilda TV
supaya semua wanita nutup aurat gitu. Nah, ketika itu diberikan dan diterapkan di Indonesia, Kristen protes, Katolik protes, Buddha, Hindu, Konghucu pastinya protes, karena mereka ya mungkin saja tidak suka dengan hijab, menggunakan hijab, wanita-wanita yang berhijab gitu. Ya, jadi sekali lagi jangan memaksakan aturan agama tertentu. Ya, ini Indonesia, maka mari kita tunduk kepada kebinekaan dan juga tunduk pada ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.